Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore. Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Jodoh Wasiat Bapak. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang suka berbelanja gamis-gamis atau jam tangan atau lain-lainnya, bisa klik di keranjang Mas Nara yang sudah Mas Nara cantumkan di bawah ya. Oke, udah seperti itu saja. Dan langsung saja kita ke ceritanya. And so, just try keep up with me. Tunggu sebentar. Aku mau siap-siap dulu. Kenapa ya? Tadi kita bolehin Hana pergi sama laki-laki itu. Harusnya kan gak usah. Tadi kan kamu sendiri yang setuju. Ya, awalnya memang setuju karena aku kira yang dia ajak pergi jalan-jalan bukan cuma Hana saja, tapi kita juga. Lumayan kan bisa makan gratis di restoran mahal tanpa harus keluar duit. Tapi nyatanya cuma Hana yang diajak pergi. Ngeselin banget kan? Mana ini udah malam, mana ada lagi kendaraan yang lewat. Terus kita mau pulang naik apa? Harusnya Hana punya inisiatif buat ajak kita berdua, bukan malah pergi berduaan. Nggak bisa lihat cowok cakep sedikit langsung mau. Ih. Alana menendang batu kerikil yang ada di depannya. Kita rela datang ke rumah dia malam-malam dan nggak tahu mau pulang naik apa, sedangkan dia malah pergi tinggalin kita. Sahabat macam apa itu? Tahu gitu biarin aja tadi dia minum racun serangga. Bip. Alana menolehkan wajah memandangi mobil yang berhenti di samping mereka dengan kebingungan. Tidak lama kaca bagian depan pun terbuka memperlihatkan Johan di dalamnya. Kamu mau kemana? Saya? Alana menunjukkan dirinya sendiri. Johan menganggukkan kepala. Ini saya mau pulang, tapi dari tadi kita menunggu gak ada satupun kendaraan yang lewat. Butuh tumpangan? Memangnya boleh? Kenapa enggak? Tapi saya enggak sendiri. Saya berdua sama sahabat saya. Ayo Rum, kita masuk ke mobil. Kamu aja. Aku pulangnya biar jalan kaki saja. Tadi yang diajak kan cuma kamu, bukan aku. Kamu yakin mau pulang jalan kaki, Rum? Jarak rumah kamu dari sini masih jauh loh, Rum. Sudah, kamu ikut aja. Kapan lagi kita naik mobil orang kaya? Arum terlihat pasrah dan ikut saja saat Alana menariknya masuk ke dalam mobil. Alana duduk di samping Johan sementara dirinya duduk di belakang. Kita belum kenalan sebelumnya. Nama kamu siapa? Nama saya Johan. Kalau kamu? Aku Alana. Senang bisa berkenalan dengan kamu. Aku juga. Waduh, kenapa aku jadi deg-degan begini ya? Jantung aku mau lepas dari tempatnya rasanya. Tiba-tiba terdengar suara perut Alana yang berbunyi, kemudian menatap wajah gadis itu yang memerah menahan malu. Maaf ya, perut aku memang suka gini, malu-maluin. Kamu lapar? Enggak kok, aku masih kenyang. Terkadang perut aku memang suka bunyi meskipun gak lapar. Johan memberhentikan laju mobilnya di depan restoran yang ada di pinggir jalan. Kenapa berhenti? Saya tahu kamu lapar. Ayo. Johan memegang tangan Alana dan menariknya keluar mobil memasuki restoran tersebut, meninggalkan Arumi sendirian di dalam mobil. Arumi memandang restoran yang ada di depannya. Dulu saat menjadi istri Saga, dia sangat sering datang ke sini, makan malam berdua dengan Saga dan sedang mengandung Romeo. Makanan dan minuman di restoran ini sangat mahal, sesuai dengan rasanya yang enak. Aduh, Arumi jadi lapar kan? Tatapan Arumi tertuju pada toko di samping restoran tersebut. Ada banyak mainan di dalam lemari kaca, salah satunya robot-robotan, mainan kesukaan Romeo. Arumi membuka pintu mobil dan keluar dari dalamnya. Tanpa basa-basi dia langsung saja menuju toko tersebut. Ada banyak sekali mainan di toko ini,
baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli robot-robotan yang ini. Harganya 300.000. 300.000? Kalau yang ini? Itu 250.000. Ini 350.000. Kalau yang ini? Aduh mbak, tanya-tanya terus. Ngomong-ngomong, jadi beli apa gak nih? Atau gak punya uang? Uang saya gak cukup. Saya tanya-tanya dulu, gak apa-apa kan? Nanti kapan-kapan kalau uang saya sudah cukup, saya datang ke sini lagi buat beli. Di sini dilarang bertanya kalau nggak membeli. Sana pergi. Udah sana. Arumi berbalik dan melangkah pergi meninggalkan toko tersebut. Membuka pintu mobil Johan lalu masuk ke dalamnya dan menutupnya kembali. Meo, maafin mama ya. Mama belum bisa membelikan mainan buat kamu. Arumi menyandarkan tubuhnya dengan kedua tangan dilipat di depan dada, memejamkan kedua matanya. Alana, kamu tunggu di sini sebentar ya. Saya mau keluar sebentar. Alana yang sedang menyantap brownies di mulutnya sampai mulutnya penuh menatap Johan dan menganggukkan kepala. Johan berlalu menuju luar restoran menuju toko yang sempat Arumi datangi tadi. Jangan kira Johan tidak melihat. Johan sudah seperti kamera CCTV yang selalu mengawasi Arumi dari dalam restoran. Mbak, iya mas, saya mau beli robot-robotan yang ini satu. Ini satu, terus sama yang ini satu. Baik mas. Selagi pegawai toko ini membungkus robot-robot yang ia beli, Johan mengedarkan pandangan, menatap keseluruhan isi toko ini sambil mengetuk-ngetukkan jari tangannya di atas lemari kaca. Mbak, boneka gajah warna abu-abu yang itu harganya berapa ya? Yang ukurannya sedang atau yang kecil mas? Yang sedang. Harganya 300.000 mas. Saya pesan itu satu mbak. Oh ya mbak, apa saya boleh minta tolong? Mau minta tolong apa mas? Tolong semua ini dikasih ke perempuan yang tadi ya. Satu lagi, tolong kasih makanan ini ke dia. Johan memberikan kantung kresek berisi banyak makanan yang tadi dia pesankan di restoran untuk Arumi kepada pegawai toko tersebut. Ini uang bayaran saya, dan ini uang untuk mbaknya. Ini banyak banget mas. Makasih ya mas. Jangan bilang semua ini dari saya ya. Bilang aja dari mbaknya. Baik mas, saya mau kasih ke dia dulu. Johan mengangguk mengiyakan dan bergegas kembali ke restoran, mengawasi pegawai toko tersebut dari dalam restoran. Permisi. Arumi membuka kedua matanya saat mendengar kaca jendela di sampingnya ada yang mengetuk dari luar. Arumi menegakkan tubuhnya dan membuka pintu mobil di sampingnya. Ini untuk mbak. Berhubung saya baik hati, jadi saya kasih semua ini untuk mbak, gratis. Loh, makasih ya. Sama-sama mbak, saya permisi dulu. Loh, ini kan robot mainan yang mau aku beli tadi. Dikasih 3 lagi. Romi pasti seneng banget lihat aku pulang bawa ini. Wah, boneka gajah terus makanan. Kebetulan banget aku lagi lapar. Memang rezeki datang tanpa diduga-duga. Arumi melihat burger berukuran besar pemberian perempuan tadi. Rasanya sangat enak sekali. Makanannya banyak banget. Sebaiknya sisanya aku bawa pulang untuk Ibu Romeo sama Kania kali ya. Hari berikutnya. Aku masuk dulu ya. Oh ya, Arumi ketiduran. Selama di jalan, jangan ngapa-ngapain dia. Kalau kamu mau sama aku aja. Mau di mana? Hotel, villa, atau di rumah kamu? Rumah kamu sepi nggak? Johan hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Tidak menyangka Alana akan berkata seperti itu. Murahan. Kamu tenang aja. Saya gak akan apa-apakan sahabat kamu. Dia aman bersama saya. Gak akan saya biarkan selai rambutnya pun disentuh oleh orang lain.
Kalaupun ada, saya bersumpah akan mematahkan lehernya. Aku percaya sama kamu. Kalau begitu aku masuk dulu. Dah. Alana melambaikan tangannya pada Johan dan berlari kecil memasuki rumahnya. Johan menjalankan kembali laju mobilnya. Tidak butuh waktu lama, kini mereka sudah sampai di kediaman Rianti. Johan keluar dari dalam mobil dan berjalan mengitari mobilnya, membuka pintu bagian belakang dan menggendong Arum menuju teras rumah Rianti. Johan mengetuk pintu rumah Rianti berulang kali. Ya, sebentar. Terdengar suara derap langkah kaki semakin mendekat dari dalam rumah. Lalu pintu terbuka dengan begitu lebarnya. Rianti menatap Arumi yang terlelap di gendongan Johan. Johan, kok Arumi bisa sama kamu? Ceritanya panjang, Bu. Boleh saya bawa masuk Arumi ke dalam? Nanti akan saya ceritakan semuanya di dalam. Oh, silakan. Kamar Arumi yang mana, Bu? Itu kamarnya. Rianti menuju kamar dengan pintu warna pink. Tanpa basa-basi, Johan langsung saja membawa Arumi masuk ke kamarnya dan membaringkan Arumi di atas tempat tidurnya. Menarik selimut putih polos itu dan menutupi tubuh Arumi sampai sebatas dada. Sedangkan Rianti menunggu di luar. Dia tidak ikut masuk ke dalam karena Rianti tahu Johan pria baik-baik. Rianti tahu betul seperti apa Johan, jadi tidak mungkin Johan akan berbuat macam-macam. Johan berjalan keluar kamar dan menutup pintu kamar Arumi. Maaf nih, ibu sedikit kepo. Itu Arumi kenapa bisa sama kamu? Arumi kerja di perusahaan saya, Bu. Apa? Jadi Arumi kerja di perusahaan kamu? Iya, Bu. Makasih banyak ya sudah menerima anak saya bekerja di perusahaan kamu. Saya juga ingin berterima kasih karena Arumi sudah diantarkan pulang. Sama-sama, Bu. Kalau begitu Johan pamit dulu ya, sudah malam. Hati-hati, kapan-kapan main kesini lagi ya. Pintu rumah ibu terbuka lebar untuk kamu. Iya, Bu. Rianti mengantarkan Johan sampai ke teras rumahnya. Johan masuk ke dalam mobilnya dan melaju meninggalkan halaman rumahnya Rianti. Arumi membuka kedua matanya dan mengambil ponselnya yang ada di dalam tas lempang. Mengangkat panggilan dari Hana kemudian menempelkan ponsel di telinga. Halo Han. Halo Rum. Aku cuma mau bilang terima kasih ya. Kamu sudah kenalin aku sama Aska. Dia selain ganteng orangnya asyik banget. Kamu tahu nggak? Tadi dia takdir aku makan di restoran mahal. Aku boleh makan apapun sepuasnya dan dia yang bayar. Sudah ganteng, baik, kaya lagi. Kamu di mana sekarang, Han? Di bar. Setelah makan di restoran, Aska ajak aku ke bar. Terus kamu mau? Iyalah, jangan kan ke bar. Ke ujung dunia pun aku mau kalau yang ngajak seganteng dia. Aku kesana sekarang. Kamu mau ngapain? Arumi menutup panggilan dari Hana dan menyibak selimut di tubuhnya. Turun dari atas tempat tidur kemudian berlari keluar kamar. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak akan Arumi biarkan Aska merusak masa depan Hana seperti korban-korban Aska sebelumnya. Bu, Ibu. Arumi, kamu ada apa sih teriak-teriak? Ini sudah malam. Nanti kalau suara kamu mengganggu waktu istirahat tetangga sebelah bagaimana? Bu, Romeo di mana? Romeo sudah tidur di kamarnya. Bu, Arumi izin mau pergi keluar sebentar ya. Ada sesuatu yang harus Arumi urus. Arumi janji setelah urusan Arumi selesai, Arumi langsung pulang kok. Kamu mau kemana? Sekarang sudah malam. Ibu gak kasih izin kamu pergi. Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu bagaimana? Arumi baik-baik saja, Bu. Arumi gak akan kenapa-napa kok. Boleh ya, Bu? Masalahnya ini penting banget, Bu. Ini menyangkut masa depan seseorang. Maksud kamu? Aduh, Arumi gak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Bu. Tapi Arumi mohon izinkan Arumi pergi ya, Bu. Arumi juga titip Romeo selama Arumi gak ada. Ya udah, kamu boleh pergi. Makasih, Bu. Makasih banget. Mau kemana atau anak itu malam-malam begini? Hana, kamu minum minuman begini? Sejak kapan? Arumi menatap botol berisi wine dan 2 buah gelas di atas meja. Sejak hari ini. Enak tahu.
Tapi Aska mana? Dia benar-benar bawa pengaruh buruk untuk kamu. Baru 1 hari kenal aja dia sudah berani membawa kamu ke tempat beginian. Aska izin ke toilet. Kamu mau juga, Rom? Enggak. Arumi menjauhkan wajahnya ketika Hana mendekatkan gelas berisi wine itu ke mulutnya. Bro, lo lihat 2 perempuan yang duduk di sana. Memangnya kenapa, bro? Cantik-cantik ya. Gimana kalau kita kerjain? Maksudnya? Pria berambut gondrong itu diam tidak menjawab lalu bangkit dari duduknya menghampiri keduanya. Mbak, saya boleh tanya? Mau tanya apa, Mas? Pernah lihat perempuan ini gak? Hana mengambil foto tersebut dan memandanginya cukup lama. Kamu pernah lihat perempuan yang ada di foto ini, Rum? Enggak, aku gak pernah lihat. Arum ikut memandangi wajah perempuan di foto tersebut tanpa menyadari bahwa pria berambut gondrong itu telah memasukkan sesuatu ke dalam 2 gelas minuman di atas meja. Saya juga gak pernah melihat perempuan ini, Mas. Memangnya dia siapa ya? Oh, dia istri saya. Sudah 1 bulan gak pulang ke rumah, meninggalkan saya dan anak-anak saya. Saya sudah mencoba mencari kemana-mana, tapi tetap saja saya gak menemukan keberadaan dia. Kasian banget masnya, tapi kita beneran gak pernah melihat istri masnya. Ya udah mbak, makasih kalau begitu ya. Sama-sama mas. Pria berambut gondrong itu kembali ke tempat duduknya. Hana kembali meminum wine miliknya. Kamu beneran gak mau, Rum? Ini enak tahu. Aku beneran gak mau, Hana. Ayolah Rum, sedikit aja. Hana tersenyum melihat usahanya yang berhasil memaksa Arumi minum, bahkan sampai habis pula. Kamu apa-apaan sih Hana? Aku kan sudah bilang tadi aku gak mau. Sudah terlanjur Rum, gimana? Enak kan? Arumi memegangi kepalanya. Tiba-tiba saja dia merasakan ada keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat panas dan entahlah. Lihat Lex, obat itu sudah bereaksi di tubuh mereka. Arumi berdiri dari duduknya dan memegangi sekujur tubuhnya dengan gerakan menggoda. Menari-nari mendekati beberapa pria yang ada di tempat ini sambil mengusap-ngusap pahanya. Arumi, ngapain dia ada di sini? Nari-nari gak jelas begitu lagi. Aska yang baru saja kembali dari toilet kebingungan melihat Arumi juga ada di bar malam ini dan menari-nari dengan gerakan menggoda beberapa pria di sekitarnya. Ya, Kak Jo harus tahu ini. Halo, Kak, buruan deh, lo datang ke sini. Pacar lo lagi gila-gilanya sumpah. Pacar? Arumi, dia nari-nari gak jelas dan godain beberapa laki-laki hidung belang seperti orang haus belayan. Memangnya itu pekerjaan sampingan dia ya? Atau gimana sih? Gue gak ngerti. Oh ya, gue ada di bar malam dekat restoran Mersaki sekarang. Arumi ada di rumahnya? Mana ada. Orang dia ada di sini, perlu bukti. Nanti gue kirim fotonya. Sambungan telepon diputuskan secara sepihak. Sayang, kamu kemana aja sih? Kenapa lama banget? Aska tersentak kaget karena tiba-tiba saja ada yang memeluknya dari belakang. Saat Aska menoleh, ternyata Hanalah pelakunya. Kamu kenapa sih Han? Bingung melihat Hana yang menari-nari tidak jelas sambil menggesek-gesekkan tubuhnya. Sayang, main yuk. Aska mengurutkan dahi. Ayolah, tunggu apa lagi? Hana menarik tangan Aska. Memasuki salah satu kamar yang ada di bar malam ini, Aska hanya menurut saja. Menolak pun tidak. Bukankah kesempatan emas tidak boleh disia-siakan? Suara dentuman musik terdengar semakin keras membuat sebagian orang yang ada di sini menggoyangkan tubuh mereka ke sana kemari. Begitupun dengan Arumi yang semakin gencar menari bersama beberapa laki-laki hidung belang. Arumi melepaskan baju kemeja yang saat ini ia kenakan membuat dirinya hanya menggunakan tank top saja. Hal itu tentu saja membuat laki-laki hidung belang yang sedang berjoget bersamanya semakin semangat. Arumi membuka resleting roknya lalu hendak diturunkan.
Arumi, jangan! Johan dengan cepat menantang Arumi yang hendak menurunkan rok hitam tersebut dan menaikkan kembali resleting rok Arumi. Kita pulang sekarang. Apa sih? Aku masih mau di sini. Arumi melepaskan tangan Johan dari tangannya. Pulang, Arumi. Gak mau, kamu budek ya. Kalau aku bilang gak mau ya gak mau. Dasar pengganggu kesenangan orang. Baiklah, kalau dengan cara baik-baik kamu tetap gak mau pulang, maka terpaksa. Johan sengaja menggantungkan ucapannya, mengangkat tubuh Arumi lalu disampirkan ke pundaknya dan membawa wanita itu keluar bar malam ini. Lepasin bego. Kamu bilang apa tadi? Lepasin bego. Idiot. Bodoh. On. Johan yang mendengarnya geleng-geleng kepala dan memasukkan Arumi ke dalam mobilnya. Setelah itu dia menyusul masuk ke dalam mobil. Johan menjalankan mobilnya meninggalkan bar malam ini. Arum pun semakin meracau tidak jelas sambil memegangi bagian-bagian tubuhnya. Kamu mau ngapain? Johan memandang Arumi yang hendak melepaskan roknya dengan mata melotot. Johan buru-buru menesletingkan kembali rok Arumi. Arumi, tolong jangan begini. Arumi mengusap-usap dada Johan yang bidang. Johan memberhentikan laju mobilnya di jalanan yang sepi. Aku juga laki-laki, aku bisa khilaf, jadi jangan begini, oke? Setelah kita menikah, baru kita lakuin lebih hot dari ini. Memangnya kamu mau nikahin aku? Johan menganggukkan kepala dan mengusap pipi Arumi. Kalau begitu cuma aku. Arumi. Ucapan Johan terhenti ketika Arumi menciumnya. Arumi, lepas. Kamu dorong aku. Kamu jahat banget sih. Maaf Arumi, aku gak bermaksud seperti itu. Aku benci kamu, Arumi. Arumi duduk di tempat duduknya kembali dan menangis sambil memeluk kedua lututnya yang ditekuk. Arumi, maaf, aku benci kamu. Udah, jangan menangis lagi ya. Johan menghapus air mata di kedua pipi Arumi dengan ibu jarinya dan kembali menjalankan melaju mobilnya. Di sisi lain, menurut kamu undangan mana yang paling bagus, Mas? Undangan apa lagi sih, Aca? Geram Saga karena Aca terus-terusan mengganggunya sedari tadi. Ya undangan pernikahan kita lah, Mas. Sebentar lagi kan kita akan menikah. Kata siapa saya akan menikahi kamu? Itu cuma akan terjadi di mimpi kamu. Kok kamu bilangnya gitu sih, Mas? Aku lagi mengandung, Mas, anak kamu. Memangnya kamu gak kasihan sama anak kamu harus terlahir tanpa sosok seorang ayah? Dia bukan anak saya ya. Paling itu anak kamu sama lelaki lain. Selain saya pasti ada banyak laki-laki di luar sana yang menyentuh tubuh kamu kan? Mengaku saja kamu aja. Secara kamu itu murahan. Plak. Aku gak semurahan itu, Mas. Aku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan kalau anak yang ada di dalam kandungan aku sekarang anak kamu. Kalau anak yang ada di kandungan kamu memang benar anak saya, gugurkan. Saya gak akan pernah mengharapkan anak itu lahir ke dunia. Saya gak sudi punya anak dari rahim wanita kotor dan murahan seperti kamu. Asal kamu tahu aja betapa saya sangat membenci kamu sekarang. Kamu sudah merusak rumah tangga saya. Gara-gara kamu saya menjadi kehilangan anak dan istri saya. Saya sangat membenci kamu. Kamu satu-satunya manusia yang paling saya benci di dunia ini. Kalau kamu gak mau bertanggung jawab atas anak ini dan menolak ingin menikahi aku akan bunuh diri, Mas. Itu saran yang bagus. Dengan begitu bukan cuma anak yang ada di kandungan kamu yang enyah dari dunia ini, tapi juga wanita murahan seperti kamu. Jawab Saga tanpa berbalik menatap Aca dan kembali meneruskan langkah kakinya. Kita beralih lagi ke sudut pandang rombongan Johan dan Arumi. Johan membaringkan Arumi di atas tempat tidurnya, melepaskan sepasang sepatu yang Arumi kenakan lalu diletakkan pada tempatnya. Johan menaruh tas selempang yang menyambar di bawah Arumi di atas nakas, kemudian menyelimuti Arumi dengan selimut. Mas, makasih banyak ya sudah mengantar Mbak Arumi pulang. Johan mengacak rambut Kania dan tersenyum. Johan memang sudah menganggap Kania seperti adiknya sendiri. Maaf sudah merepotkan. Sama-sama Kania. Mas sama sekali gak merasa direpotkan kok. Oh ya, ibu mana? Mas mau pamitan. Ibu sudah tidur di kamarnya, Mas. Biar Kania bangunkan dulu ya. Jangan.
Kasihan ibu. Mas pamit pulang ya. Iya mas. Di sisi lain, kamu ngapain aku? Hana berteriak histeris dan memandang Aska yang terlelap di sampingnya dengan tajam. Apa anak sayang? Masih pagi sudah berisik. Kamu ngapain aku semalam? Loh, kamu pasti ingat apa yang sudah kita lakukan semalam lah. Kamu gak mungkin lupa lah. Kejadiannya baru semalam kok. Kamu jahat banget sih dasar laki-laki brengsek. Benar kata Arumi, kamu bukan pria baik-baik. Loh, apa barusan kamu bilang? Jahat? Perlu aku ingatkan kamu yang menggoda aku habis-habisan semalam? Dan aku laki-laki, aku tergoda. Apa itu salah? Di sini kamulah yang bersalah karena kamu yang sudah menggoda aku sampai kita melakukannya. Bagaimana kalau aku hamil? Tinggal gugurkan saja. Apa susahnya? Hah? Semudah itu kamu berkata seperti itu? Aku mau kamu bertanggung jawab. Sudahlah Hana, jangan berkebanyakan drama seperti itulah. Asal kamu tahu selama ini ada banyak perempuan yang sudah aku tiduri. Kamu bukan satu-satunya. Dan mereka mau menggugurkan kandungan mereka. Aku akan datang ke rumah kamu dan meminta pertanggungjawaban kepada keluarga kamu. Ya, lakukan saja. Aku gak takut. Arumi membuka kedua matanya dan berubah posisi menjadi duduk, merentangkan kedua tangannya untuk meregangkan otot persendiannya yang terasa kaku, kemudian mengambil jam waker di atas nagas. Kedua mata Arumi membulat lebar melihat jam waker itu yang menunjukkan pukul 9 pagi. Waduh, mati aku. Arumi meletakkan jam waker itu kembali lalu buru-buru turun dari atas tempat tidurnya. Ibu nggak ada mbak, lagi ke pasar. Dek, kenapa kamu nggak bangunin mbak tadi? Kania sudah bangunin mbak berkali-kali, tapi mbak tetap aja gak mau bangun. Ibu juga sudah bangunin mbak. Romeo mana? Romeo sudah berangkat ke sekolah tadi. Kania yang mengantar sama Mas Adnan. Baguslah, mbak berangkat dulu ya. Loh, gak mau sarapan dulu mbak? Gak usah lah, sudah telat. Hati-hati mbak, jangan ngebut-ngebut bawa motornya. Arumi terlihat mengacungkan ibu jarinya dan menjalankan laju motornya meninggalkan halaman rumahnya. Mau kemana? Pak Handoko menahan Aska yang hendak memasuki gedung perusahaan. Ya mau masuk ke dalam lah pak, memangnya kemana lagi? Tadi Pak John sudah berpesan kepada saya agar jangan membiarkan pegawai yang datang terlambat hari ini masuk ke dalam. Bapak lupa saya ini siapa? Saya itu adiknya. Tapi Pak John berpesan siapapun jangan dibiarkan masuk ke dalam bila mereka datang terlambat. Baik itu ayahnya, adiknya, ibunya, neneknya, kakeknya, tantenya, omanya mas. Semuanya. Bapak mau saya pecat? Ya saya lebih takut menentang perintah Pak John sih daripada bapak, karena beliau yang punya perusahaan ini. Nah ini nih lagi nih, baru 1 hari kerja di perusahaan ini tetap di hari kedua masuk bekerja sudah terlambat. Pak, izinkan saya masuk ke dalam ya. Tidak. Tadi anak saya perutnya sakit pak, yang membuat saya harus membawa dia berobat ke dokter terlebih dahulu, baru ke sini. Makanya saya datang terlambat. Pak, kasihani saya lah pak. Alah, bohong tuh pak. Pasti itu cuma alasan dia aja, paling juga karena bangun kesiangan. Arumi menginjak kuat kaki Aska. Aduh, bapak jangan dengarkan dia pak. Dia itu dari zaman saya masih dalam kandungan sampai sebesar sekarang gak pernah suka sama saya. Palingan juga dia datang terlambat hari ini karena sibuk main sama perempuan sampai subuh di bar semalaman pak. Enak aja lo, jaga ucapan lo ya. Memangnya mulut saya pos ronda harus dijaga? Kalau tuh mirip korok sawah, tuh beruang kayak kena ayan. Lo sendal jepit nenek gua, lo pil gajah. Sudah. Jangan bertengkar. Sebagai hukuman kalian berdua harus membersihkan halaman belakang perusahaan, gudang dan semua toilet di perusahaan ini. Apa? Itu sih tugasnya dia pak. Dia kan Ogi di sini, tugasnya bersih-bersih. Enak aja Ogi. Ogi juga nggak semuanya dia yang ngerjain kali. Sudah cepat buruan kalian bersihkan. Atau kalian mau saya laporkan biarkan kalian dipecat sama Pak Johan. Pak, memangnya nggak ada hukuman yang lebih ringan? Itu sudah yang paling ringan. Cepat kerjakan tugas kalian. Kayaknya seru juga nih ngerjain nih anak. Batin Aska diam-diam tersenyum licik. Aska mengambil pel dan sapu di dekatnya lalu memberikan pel tersebut pada Arumi.
Lo yang ngepel, gue yang nyapu. Ayo. Arumi terlihat pasrah dan mengikuti Aska dari belakang. Singkatnya, akhirnya selesai juga. Ya juga ya. Lo mau kemana? Keluarlah, sudah selesai kan? Siapa bilang lo boleh keluar? Hah? Maksudnya? Aska, buka pintunya. Sudah, lo diem aja di sana. Lo gak sendirian kok. Banyak tikus di dalam. Hati-hati nanti digigit. Teriak Aska dari luar gudang. Setelah itu Arumi sudah tidak mendengar suara Aska lagi. Aska, buka pintunya. Aska, jangan main-main. Di sini gelap. Buka pintunya. Aduh, kamu kok jadi orang jahat banget sih. Arumi memperhatikan sekitarnya sangat gelap sekali. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat ini? Di sisi lain, Kania, Arumi ada. Kania yang duduk di atas kursi rotan di teras rumahnya langsung bangkit dari duduknya. Mbak Arumi belum pulang, Mas. Ini juga Kania lagi tungguin. Loh, sebenarnya Arumi kemana ya? Bahkan aku gak melihat dia seharian ini di perusahaan. Batin Johan. Coba kamu hubungi nomornya. Sudah, Mas, tapi gak diangkat. Kirim pesan berkali-kali juga gak dibalas. Ponsel di tangan Kania berbunyi. Kania menatap layar ponsel yang menampilkan nama sang kakak, lalu dengan cepat mengangkat panggilan dari Arumi. Halo Mbak. Mbak Arumi ada di mana sekarang? Kenapa belum pulang? Kania sama ibu khawatir dan takut terjadi apa-apa kepada Mbak. Romeo juga terus tanyain Mbak dari tadi. Mbak gak bisa pulang Kania. Mbak kekunci dari dalam gudang di perusahaan tempat Mbak kerja. Apa? Mbak takut Kania di sini gelap, sesak. Mbak kesulitan bernafas. Tubuh Mbak juga lemas. Mbak kelaparan. Sejak tadi siang Mbak gak makan dan kedinginan. Ya ampun Mbak. Tapi kenapa bisa Mbak kekunci di dalam gudang sih? Tadi Mbak datang kesiangan. Satpam perusahaan Pak Handoko memberikan Mbak hukuman membersihkan semua toilet. Dan Mbak gak sendirian tapi sama Aska. Dan dia yang kunci Mbak di sini. Aska adiknya Mas Johan. Iya. Johan bergegas masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di halaman rumah Rianti. Kemudian melaju dengan kecepatan di atas rata-rata menjauhi kediaman Rianti. Johan semakin menambah kecepatan laju mobilnya. Mengendari mobilnya dengan ugal-ugalan, tidak peduli akan keselamatan nyawanya sendiri. Tak butuh waktu lama, sekarang dia sudah berada di halaman perusahaan. Johan memarkirkan mobilnya sembarangan, lalu keluar dari dalam mobil. Saat tiba di depan gedung, Johan mendobrak pintunya berulang kali dan berhasil. Pintu berhasil terbuka. Tanpa menunggu lama, Johan langsung saja masuk ke dalamnya dan mencari keberadaan Arumi. Arumi! Aska benar-benar keterlaluan. Johan memeluk Arumi yang kedinginan. Dingin. Aku lapar sekali. Kamu tenang ya. Tadi saya sudah membelikan kamu makanan di jalan. Johan mengambil kantong kresek yang sempat ia letakkan di lantai, kemudian diberikan kepada Arumi. Arumi dengan cepat mengambil sebungkus burger di dalamnya, membuka bungkusnya kemudian melahapnya dengan rakus. Satu tangan Johan terangkat mengusap sisa saus di sudut bibir Arumi dengan ibu jarinya. Kenapa liatin aku begitu? Arumi menundukkan kepala karena Johan terus saja menatapnya. Kamu cantik. Saya suka kamu. Hah? Oh, maksud saya lupakan. Tadi kamu bilang aku cantik. Kamu orang ke-100 yang bilang aku cantik di dunia ini. Bisa gak sih jadi orang jangan kepedean? Pasti orang yang bilang kamu cantik matanya rabun atau katarak itu. Berarti mata kamu katarak dong. Masih muda udah katarak. Dengar baik-baik. Kamu memang cantik. Akhirnya kamu mengakui juga. Ya kalau dilihat dari atas gunung pakai sedotan. Udah kita pulang sekarang. Johan berdiri dan berjalan mendahului Arumi keluar gudang. Arumi mendengus sebal ikut berdiri kemudian menyusul Johan menuju luar gudang. Dan bek. Lah apaan sih kak? Aska memegangi pipinya yang baru saja dipukul oleh Johan. Sudut bibirnya mengeluarkan percikan darah karena pukulan yang Johan berikan.
Kamu yang apa-apaan? Kenapa kamu tinggalin Arumi sendirian di dalam gudang dan dikunci? Kamu manusia kan? Punya perasaan kan? Gue cuma iseng aja kan, gak ada niatan lain sumpah. Dia hampir mati di dalam kelaparan, kedinginan. Suhu tubuhnya seperti es saat kakak temukan. Kamu ini keterlaluan banget sih. Johan, kamu kenapa sih datang-datang tiba-tiba marah sama adik kamu dan pukulin adik kamu begini? Mama gak suka ya kamu begini sama adik kamu sendiri. Caroline membantu Aska berdiri. Memangnya apa yang terjadi sih? Memangnya gak bisa masalah kalian diselesaikan baik-baik? Tanpa ada kekerasan begini. Kalian berdua itu kan kakak beradik, harus saling akur, bukan malah berantem begini. Aska diam tidak menjawab dan mengusap darah segar di sudut bibirnya. Sekarang ceritakan semuanya pada mama. Johan mau mandi mah, gerah. Johan berlalu meninggalkan ruang tamu, menaiki satu persatu anak tangga yang akan membawanya ke kamar. Aska, biar kamu yang cerita pada mama. Ayo cerita. Udah lama, lupain. Ini semua memang salah Aska kok. Ditanya gak ada yang jawab. Di sisi lain, Nadira keluar dari dalam mobilnya memegang kue ulang tahun yang sengaja dia beli untuk Arman, karena Arman berulang tahun hari ini. Sepulangnya dari rumah ibunya, Nadira berhenti sebentar di toko kue dekat rumahnya, lalu membeli kue ini dan rencananya akan memberi surprise untuk Arman. Mas Arman pasti senang aku bawakan kue ini. Maaf ya mas, seharian ini aku cuekin kamu dan sengaja gak mengangkat panggilan dari kamu demi kelancaran surprise ini. Maaf karena aku sudah membuat kamu kesal hari ini. Batin Nadira sembari tersenyum tanpa menunggu lama. Langsung saja dia membuka pintu rumahnya yang kebetulan tidak terkunci. Masuk ke dalam rumah menuju ke kamarnya. Selamat ulang tahun. Ucapan Nadira terhenti. Ditatapnya sepasang manusia yang sedang berbuat dosa di atas tempat tidur. Mas Arman kurang ajar kamu mas. Ternyata kecurigaan aku selama ini benar. Kamu diam-diam selingkuh sama pelakor murahan ini. Sialan kamu mas. Gak akan pernah aku maafkan kamu seumur hidup aku. Dan kamu perempuan sialan, perempuan gak tahu malu, perempuan gak tahu diri. Nadira menempelkan kue yang ia bawa ke wajah Susi hingga wajahnya kini belepotan dipenuhi oleh krim kue. Beraninya kamu merebut suami aku. Nadira, lepas. Arman berusaha melepaskan jambakan Nadira di rambut Susi. Nadira, lepaskan jambakan kamu. Jangan harap aku akan melepaskan pelakor murahan ini mas. Dia pantas mendapatkan semua ini. Cukup Nadira. Kamu belain dia mas. Aku istri sah kamu. Kamu sudah keterlaluan. Aku gak akan membiarkan satu orang pun menyakiti Susi dan menyentuh selai rambutnya pun. Mengerti kamu? Aku istri kamu mas. Oh, kamu istri aku. Oke, kalau begitu aku ingin kita cerai. Apa? Kamu ingin melepaskan aku demi perempuan murahan ini mas? Tentu aku jauh lebih baik daripada dia mas. Tapi aku lebih mencintai Susi daripada kamu. Sekarang kamu sudah gak menarik lagi Nadira. Kamu bisanya cuma menghambur-hamburkan uangku saja. Kamu gak becus mengurus suami dan anak. Kerja kamu cuma belanja barang-barang mewah, pergi ke salon, kumpul sama teman-teman kamu. Kamu juga sudah gak menarik lagi untuk disentuh. Tapi mas, keputusanku sudah bulat Nadira. Kita akan tetap bercerai. Pergi kamu dari rumahku dan jangan membawa satupun aset berharga yang pernah aku berikan kepadamu. Kamu jahat mas. Masa bodoh lah. Kamu ingin menilai aku seperti apa? Cepat pergi. Mas, tolong jangan ceraikan aku. Pergi. Dengan berhati-hati Nadira melangkah pergi meninggalkan kamar itu. Mama, kita mau kemana? Kenapa semua baju-baju punya Lorenzo di bawah? Semua mainan Lorenzo juga mama bawa. Memangnya kita mau pindahan ya ma? Kita mau pindahan kemana? Apa papa membeli rumah baru untuk kita ya ma? Rumahnya besar kan ma? Sama seperti rumah kita yang lama. Lorenzo, kamu itu bisa gak sih jadi anak gak usah banyak tanya? Kepala mama pusing mendengar kamu yang terus-terusan bertanya dari tadi. Ikuti saja mama pergi. Atau kamu mau mama tinggalkan sendirian di sini? Lorenzo, kau cuma tanya, tapi pertanyaan kamu sama sekali gak penting untuk dijawab.
Nadira menyeret kedua koper miliknya menjauhi halaman rumah Arman. "Sekarang kalian ikuti mama dari belakang." Nadira memberikan instruksi kepada anak-anaknya, seakan menurut mereka mengikuti langkah kaki Nadira dari belakang, menelusuri permukaan jalan raya yang dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang sedang berlalu lalang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.